durhaka tega membekap kepala ibunya dengan bantal. Untung saja sang ibu berbalik sehingga tidak mengenainya. Betapa hancur hati seorang ibu mengetahui anaknya sendiri tega ingin membunuhnya demi menguasai harta. Mengira telah berhasil membunuh ibunya, si pria mengeluarkan kertas dari dalam saku celana. Ia ingin menghilangkan jejak kematian sang ibu dengan cara menulis pesan di kertas agar seolah-olah kematiannya karena bunuh diri. Setelah itu ia membuka laci lemari ibunya dan menemukan buku penerima asuransi atas kematian sang ibu. Setelah berhasil mendapatkannya, ia kemudian pergi. Bila sang anak telah pergi, ibu ini mengambil handphonenya lalu ia menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Di sisi lain, wanita ini sudah tidak sabar menunggu kedatangan suaminya pulang membawa asuransi. Melihat kedatangan suaminya, ia langsung bertanya apakah berhasil mendapatkan jaminan asuransi milik sang ibu. Suami berkata semua berjalan lancar dan ia mendapatkan bukunya sembari memberikan buku asuransi itu pada istrinya. Saat istrinya senang rencana mereka berhasil, Supriya justru cemas karena telah membunuh ibunya. Ia merasa takut setelah membunuh sang ibu. Sang istri mencoba menasihati agar ia tidak perlu khawatir telah membunuh ibunya dan mengajaknya untuk bersenang-senang menikmati uang asuransi. Saat di rumah duka, mereka berpura-pura sedih di hadapan peti sang ibu, seolah-olah mereka telah kehilangannya. Berhenti menangis, lebih baik kau doakan saja ibu, ujar adik dari pria itu. Belum puas mendapatkan buku asuransi kematian ibunya, kedua orang ini mencuri uang duka dari para pelayat. Secara tiba-tiba lampu di ruangan tersebut mati dan membuat mereka terlihat sangat ketakutan. Lampu di ruangan itu terus mati hidup, dan membuat mereka bertambah ketakutan. Mereka mencoba lari namun pintu ruangan tersebut tidak bisa dibuka. Kemudian terdengar suara ibu mereka yang telah meninggal. Ia minta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka padanya. Mereka harus membayar semua perbuatan itu. Suami istri ini terlihat sangat ketakutan. Mereka mulai panik mendengar suara sang ibu. Ditambah lagi tutup peti sang ibu tiba-tiba terjatuh. Mereka saling dorong untuk melihat ke dalam peti. Saat melihat ke dalam peti, betapa kagetnya mereka melihat jenazah sang ibu menghilang. Setelah itu lampu pun kembali mati. Mereka dihantui ibu yang berjalan mendekat dengan rambut yang terurai panjang. Ia minta mereka membayar semua perbuatan yang mereka lakukan padanya. Karena terus dihantui, si pria meminta maaf pada ibunya. Ia terpaksa membunuh dengan alasan karena disuruh oleh sang istri. Tak ingin mengakui perbuatannya, sang istri juga meminta maaf dan berbalik menuduh suaminya lah yang telah mengajaknya merencanakan perbuatan tersebut. Ia memohon ampun agar sang ibu mau memaafkannya. Tak percaya dengan semua ucapan anak dan mantunya, wanita itu menampar mereka satu persatu. Setelah itu barulah mereka berpikir jika sosok yang di hadapan mereka bukanlah hantu, melainkan sang ibu yang masih hidup. Lampu kemudian hidup dan ternyata benar sang ibu hanya berpura-pura mati untuk memberi pelajaran pada anak dan menantunya yang telah berniat membunuh. Ia tak menyangka anaknya sendiri ingin membunuhnya hanya karena disuruh sang istri yang baru ia nikahi. Kemudian sang adik masuk dan langsung memarahi kakaknya. Setelah ia tahu sang kakak ingin membunuh ibu mereka,